Mungkin gini, Bapak jelasannya. Silakan kalian memperkenalkan diri. Bapak kasih sebenarnya kesempatan sekitar 15 menit untuk mempresentasi, supaya paling tidak kalian semua punya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi kalaupun itu tidak dapat, ya Bapak akan ajukan pertanyaan kemarin yang bisa digarut. Ya paham nggak kira-kira? Kalau jangan dipaksakan gitu, harus semua ngomong, oke? Silakan diperkenalkan. Mic-nya boleh agak terkenal, agak keras ya? Enggak itu naikkan ke oh. Ya. Oke, siap. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok ahli 6, bidang ahli teorema Pitagoras. Bidang ahli teorema Pitagoras 6 Guheo. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau membuktikan teorema Pitagoras 6 Guheo. Jadi pertama kita akan menggambarkan segitiga siku-siku dengan sisi A, B, C. A itu alasnya, B tinggi, dengan C garis miring. Segitiga siku-siku ABC kita gambar 8 buah. Lalu kita susun dengan sisi C berada atau menghadap ke arah luar. Jadi ini sisi C. Lalu kita lihat di sini ada ruas yang kosong. Kita bisa menggambarkan persegi dengan cara kita ambil jangka, kita ambil jaraknya dari sini ke sini, kita taruh jarumnya kira-kira di sini. Lalu kita putar menggambar setengah lingkaran. Lalu kita tarik garis lurus, dan nanti titik yang ini adalah perpotongan antara lingkaran dengan garis lurus. Lalu hal yang sama dengan sisi satu lagi. Hal yang sama dengan sisi yang ini. Caranya sama dengan sebelumnya. Setelah dapat titik ini dan ini, kita bisa menarik garis, lalu didapatkan persegi A kuadrat. Dan ini juga dilakukan dengan hal yang sama. Nah, dengan ini persegi B kuadrat ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan persegi A kuadrat, di mana kita mengambil jangka, lalu kita ambil jaraknya dari sini ke sini untuk menggambarkan setengah lingkaran dan membuat garis lurus terusan garis A ini untuk mencari titik perpotongan antara lingkaran dengan garis lurus. Hal yang sama dilakukan dengan persegi yang di atas. Nah, setelah kita menggambarkan 4 ke 4 persegi ini, kita mendapat dua lahan yang atau luas yang kosong. Ini bisa kita gambarkan dengan persegi juga. Lalu karena sisi C yang menghadap keluar tadi, jadi luas dari semua persegi ini adalah, karena ini satu C, ada dua kali C, maka luasnya adalah 2C kali 2C atau 2C dikuadratkan. Kita mendapatkan gambar seperti ini bila kita mengeluarkan persegi A kuadrat dan B kuadrat. Jadi karena tadi sisi C menghadap keluar, maka panjang atau lebarnya dari bujur sangkar ini adalah C. Maka didapatkan
persamaan. Nah, jadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Theo, bahwa di bagian luarnya itu ada diibaratkan sebagai C, yaitu di sisi yang paling besar, paling panjangnya. Jadi kita ingat bahwa dari persegi yang dibuat oleh semua A, B, C itu mendapatkan dari buat C dikuadratkan. Nah, kemarin kita juga mendapatkan bahwa luas persegi itu dapat kita ibaratkan juga sebagai 2 dikali C kuadrat tambah 2 dikali A kuadrat tambah 2 dikali B kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa mensubstitusikannya menjadi 4C kuadrat sama dengan 2C kuadrat tambah 2A kuadrat tambah 2B kuadrat. Dan pada akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa C kuadrat itu akan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Dan itu akan membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu sekian dari kami. Sekian dari yang pertama kan? Yang pertama tadi kan? Oke, sekarang kita lanjutkan kepada teorema pembuktian teorema Pythagoras dengan cara yang kedua. Pembuktian teorema Pythagoras dengan cara kedua ini dibuktikan oleh James Caldwell. Jadi, dia sudah akan testing James Caldwell ini. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-20. Dia mengembangkan teorema Pythagoras itu dalam suatu pembuktian yang disebut dengan trapezoid proof. Kenapa trapezoid proof? Karena bentuk akhir dari pembuktian ini menggunakan suatu bentuk yang itu bentuk trapezoid sendiri, jadi namanya trapezoid proof. Kenapa kita harus membuktikan teorema Pythagoras ini? Kenapa kita membuat ini? Agar kita bisa mengetahui kebenaran dari teorema Pythagoras itu sendiri dan untuk membuktikan kesalihannya. Pertama-tama kita gambarkan segitiga siku dengan sisi A, B, dan C. Lalu kita duplikasi segitiga tersebut. Sekarang kita memiliki dua segitiga siku A, B, C. Pertama kita susun dulu segitiga dengan panjang sisi B tidak lurus dengan panjang sisi A segitiga kedua. Lalu kita tarik garis dari titik A ke titik B sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Lalu kita sekarang akan mencari luas dari bentuk yang telah kita dapatkan. Sehingga ini tadi kan sisi A, sisi B, dan sisi C. Itu luasnya, luas segitiga ini akan menjadi tengah kali alas kali tinggi, setengah kali C kuadrat, yang ini setengah kali alas kali tinggi, setengah kali A kali B, ini juga setengah kali A kali B. Sehingga luas total dari tapi ternyata kita bisa menggunakan cara lain untuk mencari luas segitiga. Untuk mencari luas bentuk ini dengan cara sebagai berikut. Dari penjelasan sebelumnya sudah didapatkan bahwa bentuk akhir dari susunan segitiga tersebut merupakan trapezoid. Nah, trapezoid ini memiliki rumus luasnya di mana setengah dikali dua sisi berhadapan dan kali berhadapan. Jadi mana sisi berhadapan merupakan A dan B dan sisi tingginya itu A tambah B. Maka didapatkan bahwa rumus dari trapezoid ini adalah setengah dikali A tambah B dikali A tambah B, yang mana dapat kita kalikan menjadi setengah dikali A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Tadi sudah didapatkan bahwa rumus luas trapezoid pertama itu setengah C kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita tahu bahwa kedua bentuk tersebut merupakan kongruent. Maka kita dapat bisa tarik sebuah kesamaan, yaitu luas bangun pertama sama dengan luas bangun kedua. Yang dimana setengah dikali A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan
setengah dikali C kuadrat ditambah ABC. Maka dapat kesederhanakan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan ditambah B kuadrat. Dari dua pengukuran tadi, kita mendapatkan dari dua pengukuran yang memiliki dua sama, kita mendapatkan dua rumus yang bisa kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu setengah kali A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat itu sama dengan 12 setengah dikali C kuadrat ditambah AB. Secara sederhana kita mendapatkan rumus C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa nilai teorema Pythagoras itu benar adanya dan dapat dibuktikan kesalahan. Baik, luar biasa presentasinya. Nampak sudah persiapan yang matang ini ya. Baik, Bapak akan memberikan beberapa masukan. Bapak menyarankan malah kalian mulai menjelaskan dari misi yang terakhir, karena kalian membawa background di situ, sehingga itu akan membawa storytelling yang lebih baik pada langsung ke pembuktian berikutnya. Bapak juga melakukan hal yang sama di sini. Bapak buat itu di depan karena Bapak lihat oh ini ada cerita yang mau dibawa, sehingga sebaiknya dia di depan. Itu yang mungkin masukan pertama dari Bapak ya. Lalu yang kedua adalah masalah penulisan, penyajian. Bapak di sini akan melingkari bagian-bagian yang dianggap perlu diperbaiki. Silakan nanti dibaca. Secara umum kalian sudah baik karena sudah menambahkan di atas itu ada teorema Pythagoras. Tapi saran Bapak begini, karena Bapak tidak akan mampu melihat misalnya kalau ini halaman berapa itu sudah bukti teorema Pythagoras mana, boleh diakali dengan cara seperti ini. Nah, teorema Pythagoras taruh di bawahnya nama lagi, misalnya ada nomor penomoran di situ, lalu kan bisa diatur heading itu footnote itu supaya berbeda dari satu section ke section lain. Paham nggak kira-kira konteksnya? Jadi pada section misalnya ini kita mau di halaman pertama, pada bagian itu nanti judulnya adalah pembuktian teorema Pythagoras berapa gitu. Oke, teorema Pythagoras berapa? Jadi semua footnote-nya itu adalah pembuktian teorema yang itu, gitu ya. Lalu di bagian yang berikutnya berganti menjadi pembuktian teorema Pythagoras yang berbeda. Jadi penomorannya, nah dari segi penomoran juga penting nih, penomoran halaman supaya kita waktu Bapak misalnya sekarang berkomunikasi dengan kalian, Bapak bilang gini, perhatikan nggak halaman sekian, nah, kalian akan mudah melihat apa yang sedang kita bicarakan, kan? Paham kira-kira masukan yang Bapak berikan? Paham. Yang menulis LKPD siapa yang menulis? Oke, baik. Ya, seperti itu kira-kira ya. Lalu penggunaan di bagian yang pertama kita sepakati, misalnya penggunaan derajat itu harus ada ya. Kalau kalian tidak mau gunakan derajat, misalnya 90, jangan gunakan 90, tetapi gunakan pi per 2. Boleh tidak menggunakan derajat. Atau misalnya 180, berarti kalian menggunakan apa? Pi. Nah, boleh. Tapi kalau kalian menggunakan angka 90, sepertinya Bapak yakin itu merujuk kepada derajat. Ya. Jadi jangan ditulis kata derajatnya. Oke, notasi simbolik itu sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah kalian harus membagi-bagi sumber dari, coba dilihat pada pembuktian teorema dari Gamret ini di langkah ketiga yang kalian tuliskan di LKPD. Kita masuk ke LKPD. Boleh di-share mungkin LKPD-nya? Biar yang lain paham. Memang agak capek dalam menulisnya. Kalian rencananya akan menggunakan notasi simbolik T1, T2 dan seterusnya. Kalian akan menggunakan dalam pembuktian kalian indeks T1, T2 seperti itu kan? Rencananya? Penamaan huruf.
Yang 6 ya. Itu. Rencananya seperti itu memang kan? Nah, sebaiknya kalau dia membuat itu T1 itu seperti indeks ya, bukan T1 nama. Jadi titik pertama, jadi dia indeks di bawah. Paham ya kira-kira? Itu udah Bapak lingkarin nanti di bagian ini. Nanti ini aja kalian bawa apa, nggak usah ditandain di situ. Cuman diingat aja bahwa yang Bapak masukkan di situ adalah penulisan indeks. Seperti gambar. Gambar kan T1 satunya di bawah itu kan. Nah, gitu. Teksnya. Lalu sebaiknya semua rumus menggunakan meta. Jadi akan sebanding sesuai dengan gambar. Dan Bapak juga menyarankan pada gambar juga menggunakan insert text. Pilih latex di situ. Jadi tulisannya akan mirip. Oke, hal teknis sudah Bapak sampaikan. Yang terakhir mungkin hilangkan tadi kan gini, supaya mudah berkomunikasi, kita melabeli di bawah dengan halaman. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan gampang. Misalnya Bapak bilang gambar, perhatikan coba langkah halaman sekian. Kan kalau di sini harusnya lihat kegiatan 1 langkah 2 misalnya gitu ya. Pada kegiatan itu, paham? Kira-kira konteksnya kan kita bisa berkomunikasi dengan gampang. Itu nggak boleh ada penomoran lagi. Jangan kalian buat penomoran seperti itu. Kalaupun dia harus dituliskan dalam bentuk apa namanya? Paragraf. Jadi misalnya langkah 4 menurut Bapak itu adalah langkah yang baru misalnya, maka dia dimajukan ke depan penjorokan menyatakan paragraf baru. Bisa kira-kira? Kemudian yang berikutnya masalah format lagi, jangan lupa menuliskan gambar keberapa. Kalau kalian sulit membuat gridnya, bisa diakali ini yang GeoGebra. Siapa yang GeoGebra? Yang GeoGebra bisa di hide, lalu atur gridnya supaya nggak seperti ini tampilannya. Atau buat grid seperti yang Bapak buat. Silakan dipilih. Yang pasti gridnya jangan ada grid yang template seperti dari GeoGebra. Kelihatan sekali bahwa ini nanti di screenshot langsung dari GeoGebra, belum diolah. Ya. Jangan lupa juga pada setiap tahapan ditulis identitas. Gambar keberapa, gambar ke-1, kedua, ketiga. Karena kalian ada 2 pembuktian, berarti kalian bisa tuliskan misalnya gambar 11, gambar 12, gambar 13. Dan itu juga dimention ketika akan menjelaskan. Contoh, pada langkah pertama kegiatan 1 dari pembuktian dari si siapa tadi namanya ini? Yang orang Korea, Namgu dia. Namgu Hyo. Nah, di situ dibilang perhatikan gambar bukti visual yang disajikan pada gambar di bawah ini. Padahal nggak ada gambarnya. Kan nggak ada gambarnya. Di langkah pertama, kegiatan pertama. Perhatikan bukti visual yang disajikan pada gambar di bawah ini. Nggak ada gambarnya. Nah, berarti harusnya gambar yang di depan itu letaknya di situ. Itu maksudnya kan? Konteksnya gitu kan maksudnya kan? Oke, berarti itu gambar nomor 1. Gambarkan bidang X, O, Y. Kemudian letakkan, jadi itu nggak perlu sebenarnya. Gambarkan bidang X, O, Y, nggak perlu ada gambar. Langsung aja gambarkan bidang X, O, Y, lalu letakkan titik T1 di mana, kemudian letakkan mata jarum di mana, itu satu paragraf aja. Lalu hasilnya yang mana? Hasilnya adalah gambar nomor 4. Paham? Paham kira-kira? Jika bisa kalian simulasikan, gambar-gambar ini silakan malah lebih bagus. Di dalam YouTube saya gambar ringkas busur kan bisa di gambar busur. Ada objek busur di situ. Tanya aja sama yang tadi dia ya. Tapi kalau nggak pun gambar itu sebenarnya nggak harus ada taman-tamannya. Bisa jadikan satu paragraf saja. Oke? Nah, kira-kira seperti itu dulu perbaikannya. Nanti kalau masih ada perbaikan, setelah kalian upload finalnya, Bapak akan sampaikan di situ mana tahu masih bisa diperbaiki. Kita lihat waktu ya. Masalah waktu. Oke, clear ya. Jadi masalahnya sudah clear di bagian di sini. Sedangkan komentar Bapak di bagian yang grafik, kenapa kalian tidak
menyebutkan segitiga apa. Jadi sebaiknya digunakan segitiga apa. Dan Segitiga siku-siku. ya, sebaiknya penamaan sudutnya itu dipakai gitu. Gambarkan segitiga siku-siku T1, T2, T3 dengan panjang sisi T1 sama dengan A, T2 sama dengan B, T3 sama dengan C. T1, T2 gitu ya. Penamaannya boleh dibedain, terserah. Boleh pakai T1 itu nggak ada masalah. Maksud Bapak adalah harusnya dijelaskan gambarkan segitiga siku-siku TA, T1, T2, T3, gambarkan segitiga aja, T1, T2, T3, siku-siku di T1 dengan panjang sisi, T1, T2 apa, T1, T3 apa, T2, T3-nya apa. Coba dibuka dulu agak teman. Oke, baik ya. Ya, itu mungkin penjelasannya yang perlu ditambahkan ya. Yang lainnya kelihatannya, lalu yang di langkah 6. Pada langkah 6 dikatakan, luas yang sama juga dapat dihitung menjumlahkan luas ketiga segitiga siku-siku. Yaitu bukan segitiga 1, 2, dan 3, tetapi apa? Segitiga, luas segitiga T1, T2, T3, apa gitu. Disebutkan aja nama segitiganya. Oke. Lalu ini ABC-nya apa? Pemodelannya apa? ABC. Setengah A kali B, itu maksudnya apa? Panjang sisi, Kak? Panjang sisi kan maksud kalian, Kak? Nah, ini yang GeoGebra, ini kan kamu buat panjang ditampilkan B1 dan B. Apa itu maksudnya? Nah, Saya coba kan Pak, sama-sama B nggak bisa dia Pak. nggak bisa memang kayak gitu, nggak bisa. Kan bisa diatur supaya yang ditampilkan caption namanya. Caption. Jadi ada view-nya itu yang disampaikan bukan bukan apanya nama name, bukan name, tetapi caption. Nah, nanti kamu pelajari gimana tekniknya, ya. Bisa dengan menambahkan teks. Bapak lebih menyarankan menambahkan teks. Jadi teksnya bukan teks yang template di sini, tapi teks yang sesuai dengan penulisan di MathType. Gitu ya. Berarti ini bukan A besar ya, tapi A ke A kali B. A kecil. Ya, gunakanlah MathType. Oke, Bapak rasa cukup untuk masalah teknis. Silakan diperbaiki LKPD seperti yang sudah kita diskusikan. Yang berikutnya kita masuk ke bagian konten. Nah, di sini yang pertama tadi siapa? Presentasi. Saya Yo Theo. Theo apa? Banjarnegara. Nah, ada banyak Theo. Theo Banjarnahor. Yang kedua, Agasa tadi. Yang ketiga, Grace. Yang berikutnya, Grace terus. Ya. Yang terakhir, Grace. Sehingga Bapak di kelompok ini ada 3 Grace ya. Oke, Grace. Nah, kita mulai misalnya. Pertanyaannya, di bagian 6 Guhyo. Pembuktian 6 Guhyo. Boleh PPT, boleh LKPD, terserah. Pertanyaan Bapak adalah, bisa nggak kalian jelaskan ya kenapa gambarnya bisa match? Membentuk. Apa argumennya? Itu kan secara visual bisa ditampilkan ya. Kan seperti itu yang kamu buat. Tapi bisa nggak divalidasi kenapa itu benar? Ya, kenapa itu match gitu? Kenapa bisa kembali ke titik semula gitu? Kenapa nggak lari dia gitu? Argumennya apa?
Nah, dia kan itu semua sisi total yang hadap keluar kan sisi yang sama. Juga kalau mereka sisi yang sama berarti tiap sisi itu nilainya sama atau panjangnya sama. Terus kan syarat untuk suatu kubus atau suatu bujur sangkar tiap sudutnya itu 90 derajat, Pak. Terus ini kita tahu kalau sebenarnya ini kan segitiga siku-siku, di mana dia siku-siku di seberang sisi C atau di seberang sisi yang menjadi bagian luar atau menjadi sisi dari kubus tersebut. Jadi itunya jadinya yang mesti, Pak. Jadi itu kan 90 derajat. Kalau itu misalkan beta itu 90 kurang. Oke, boleh nama yang lain misalnya beta juga boleh. Alfa beta juga boleh dipakai kalau kalian mau. Dengan catatan alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Oke, bagus sekali dan sebaiknya itu dijelaskan di sini. Nah, jadi kan ya ada dijelaskan. Hah? Proof without words ini. Gambar itu adalah proof without word. Yang kita lakukan adalah membuktikan gambar itu gitu. Paham nggak kira? Proof without words dan kita sedang membuktikan benar nggak dia mengklaim itu proof without words. Kita memvalidasi gitu. Jadi itu yang harus dijelaskan. Makanya kan kalian menampilkannya dengan apa? Tanpa kata-kata ya kalian. Maksudnya tanpa kata-kata penjelasan reasoning ya. Kalian gambar, oh ini balik lagi ke tempat. Argumennya tadi bagus bahwa panjang sisinya sama, lalu tinggal menyatakan bahwa besar sudutnya itu sama. Oke, keren. Ya, berarti tinggal menjelaskan di situ, tapi menggunakan titik-titik yang digunakan di sini ya. Misalnya kamu katakan panjang T1 T4 adalah T1 T4 T1 T4 di tengahnya itu apa? Di antaranya itu. Ada lah gitu ya. T1 T4 di tengahnya itu ada satu, berarti ini tambah ini. Lalu ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ada di gambar akhir halaman 19. Proses menggambar pertama ini nih, halaman 18. Nah, nomor 10 pada LKPD ya. Nomor 10. Nah, itu kan kalian buat proses drawingnya ya. Nah, itu proses drawingnya itu divalidasi menyatakan bahwa ini adalah persegi, bukan persegi panjang. Kenapa persegi? Karena ya tadi panjang sisinya kalian validasi. Nah, itu mengakibatkan dia akan kembali seperti itu. Oke, clear ya? Sekarang kita tanya kepada Grace Sinurat. Sitorus. Coba Grace bisa jelaskan ya kenapa tadi ya hilang. Kenapa tadi panjang T1 T4 sama dengan ya A tambah B? Pada kita balik, oh enggak ada ya. Ini apa namanya ini? Si Garfield. Kita masuk ke Garfield. Oh ya, ini bukan. Kenapa besar sudut T2, T3, T5 sama dengan 90 derajat? Itu kan Pak dari T4 ke T1 itu dia 180 derajat. Terus besar sudut dari T3 itu dia 90 kurang theta, besar sudut dari T4 itu juga 90 kurang theta. Jadi kalau misalnya dijumlahkan dia maka sudut si T3 itu bakalan 90 derajat. Kalau sekarang kita ngacak ini ya. Oke. Coba agak saya jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan 2C dikuadratkan dan apa bedanya dengan 2C dikuadratkan. 2C kuadrat, maaf. Apa bedanya 2C dikuadratkan dengan 2C kuadrat? Pada kesimpulan akhir yang kau sebutkan. Tadi ada menyimpulkan, Kak? Ya, coba bisa dijelaskan apa bedanya? Ini nampak bagian kan kalau misalnya kita mau cari luas dari jadi C-nya 2C yang dikuadratkan karena pada awalnya itu memang panjang dari perseginya itu adalah 2C yang pada saat kita mau kuadratkan itu berarti istilahnya X dikuadratkan di mana X itu sama dengan 2C. Lalu perbedaannya dengan 2C dikuadratkan. 2C adalah karena
Kan ada pada perseginya itu Pak ada dua tipe C kuadrat, di mana C kuadratnya itu merepresentasikan persegi, di mana perseginya itu ada dua di dalam persegi yang besar ini Pak. Jadi itu istilahnya cuma untuk membilang bahwa ada dua tipe C kuadrat di dalam persegi yang besar. Nah, tadi cukup jelas menyatakan bahwa 2C dikuadratkan karena persegi kan. Nah, ini coba dipertajam masalah 2C kuadrat itu di mana datangnya? 2C kuadrat apa tadi? Ayo, coba dipertegas lagi. Dari mana datangnya 2C kuadrat itu? Jadi Pak, di persegi itu kan Pak ada di mana panjang dari salah satu sisi dari segitiganya itu C Pak. Nah, jadi kan itu dibuat menjadi suatu persegi di mana pastinya perseginya itu sisinya adalah C Pak. Dan kalau kita membuat itu menjadi luas persegi, berarti kita X itu menjadi C, berarti C kuadrat Pak. X. Kalau kita singkat, 2C kuadrat adalah 2C dikuadratkan adalah luas persegi yang besar, sedangkan C kuadrat adalah dua buah persegi yang terbentuk dari apa namanya? Potongan segitiga di dalam itu, objek di dalam itu. Jadi ceritanya yang satu adalah gambar yang besar, yang satu lagi adalah ditarik keluar. Itu harus dipertegas bahwa sumbernya itu dari mana. Memang itu besarnya C kuadrat, tapi sumber C kuadratnya itu dari mana? Berarti kita ulangi tadi apa tadi? Kalau C kuadrat yang besar adalah 2C dikuadratkan itu adalah, sedangkan C kuadrat adalah, ya itu. Jadi supaya, karena tidak ada persegi itu di dalam gambar itu, kita yang ngapain? Memotong-motong. Oke, clear ya? Baik, bahwa rasa sudah cukup. Terima kasih buat presentasi kalian. Silakan ditutup. Yang presentasi dengan kali Bapak Alina. Terima kasih.